Maaf Kak, sebelumnya saya mau nanya ini emang belum ada suaranya atau apa ya? Oke, tepat jam 19.30 saya mulai webinarnya. Selamat malam semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di webinar malam ini yang diadakan oleh Contribution of Education Indonesia. Webinar malam ini bertema Study Abroad in Romania, Why Not? Dengan pemateri yaitu Kak Novia Prawitasari. Perkenalkan, nama saya Asis Faizal Anani, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelum acara ini saya mulai, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Jadi, selama webinar berlangsung, peserta tidak boleh melakukan share screen, tidak boleh merekam webinar yang berlangsung, dan tidak boleh menyalakan audio atau tetap dalam kondisi mute. Kemudian pertanyaan nanti akan melalui fitur chat pada Google Meet kali ini. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan CV dari pemateri kita malam ini, yaitu bernama Novia Prawitasari dengan alamat Strada Memorandului nomor 43, Brasov, Romania, email noviaprawitasari@gmail.com, nationally Indonesia, tanggal lahir 19 November 1999, jenis kelamin perempuan. Kemudian education and training pada bulan Oktober 2019 sampai Juli 2020, Kak Novia pernah melakukan Romanian language preparatory class, Romanian language in Transylvania University of Brasov. Kemudian bulan Juli 2014 sampai Juli 2018 pernah belajar di Vocational High School Chemical Analyst sebagai anaknya di SMK Bogor. Kemudian work experience
pengalaman kerja dari Kak Novia ini pada bulan Januari 2018 sampai April 2018 sebagai chemical analyst atau analis kimia di PT Intertek Utama Service Jakarta, Indonesia sebagai food laboratorium. Kemudian personal skill and competence yang dikuasai oleh Kak Novia ini dalam bidang bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Romania. Kemudian organisasi yang diikuti oleh Kak Novia ini di PPI Romania atau Indonesian Student Association in Romania pada bulan November 2019 sampai sekarang. Kemudian technical skill and competence, gravimetry, volumetric measurement, high performance liquid chromatography, gas chromatography, mass spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, UV with spectrophotometry, and terakhir, good manufacturing practice in food industry. Kemudian itu tadi CV dari pemateri kita yaitu Kak Novia Prawitasari. Selanjutnya kita langsung masuk ke pemateri pada webinar malam ini yaitu mengenai study abroad in Romania. Why not? Kepada Kak Novia Prawitasari disilahkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Hai, makasih Asis buat kesempatannya, makasih buat tim juga atas kesempatannya. Jadi kenalin, aku Novia Prawitasari, biasa dipanggil Novia. Jadi sekarang ini aku mau ngasih tahu, sekarang masih terang di Rumania, masih jam 15.34 karena Indonesia dan Rumania itu beda 4 jam. Jadi aku sekarang lagi di taman sebetulnya posisinya, kalian bisa lihat. Jadi kayak masih terang gitu di sini dan aku adalah salah satu awardee Romanian Government Scholarship tahun 2019. Oke, next. Nah, jadi buat kalian yang nanya-nanya, sebenarnya Rumania tuh di mana sih? Kayak masih asing nggak sih kalau orang Indonesia tuh, iya banyak yang nggak tahu gitu kan Rumania ada di mana. Jadi Rumania itu merupakan negara yang ada di Eropa Timur, yang berbatasan dengan Hungaria, Serbia, Ukraina, Republik Moldova, dan Bulgaria. Oke, next. Nah, jadi aku ini sekarang lagi kuliah di Transylvania University of Brasov. Di kotanya tuh namanya Brasov. Sedangkan kalau misalnya ibu kotanya Rumania itu namanya Bukares. Universitasku sama Bukares itu jaraknya sekitar 2,5 jam kalau naik kereta api. Nah, kalian bisa lihat gambar yang paling bawah itu adalah gambar gedung rektoratku dan kalian bisa lihat ada maps di sebelah kanan, yang merah itu tepat gedung rektoratku dan yang warna biru adalah asramaku. Jadi kampus di Rumania ini tuh pada misah-misah gitu loh. Jadi kayak nggak satu kompleks kan, kalau Indonesia mungkin banyak yang kayak satu kompleks gitu kan kampusnya. Nah sedangkan kalau di Rumania ini kayak gedung fakultas A tempatnya jauh sama fakultas B gitu, jadi jauh-jauhan. Dan biasanya kita di sini, aku sih terutama aku jalan kaki untuk akses ke kampus karena ya di sini juga enak buat jalan, trotoarnya besar gitu. Terus next. Oke, jadi aku ini sekarang udah masuk sekitar hampir 1 tahun. Jadi aku berangkat kemarin Oktober 2019, langsung aku Romanian Language Preparatory Class. Jadi itu belajar bahasa Rumania selama 1 tahun, dimulai dari bulan Oktober sampai bulan Juli kemarin. Dan saat ini aku lagi summer vacation. Jadi summer vacation di sini selama 3 bulan. Nanti aku bakal masuk lagi Oktober untuk nanti aku belajar S1
di jurusan Food Control Expertise gitu. Aku belajar ini S1 selama 4 tahun, sedangkan sebetulnya kebanyakan jurusan yang ada di sini itu kebanyakan 3 tahun. Sebetulnya kayak special case gitu loh buat engineering, kedokteran itu beda durasi studinya. Kayak kalau kedokteran setauku 6 tahun. Oh ya, arsitektur juga 6 tahun. Engineering 4 tahun, sedangkan untuk S1 yang lainnya hanya 3 tahun gitu. Jadi aku bakal stay di Rumania sekitar 5 tahun. Oke, next. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang sistem pendidikan di Rumania. Jadi sistem pendidikan di sini itu disebutnya Bologna. Nah, jadi di sini ada 3 siklus buat di tahap universitasnya. Ada S1 yang tadi aku sebutin selama 3 tahun, 4 tahun, atau 6 tahun. Untuk master atau S2 selama 2 tahun. Dan untuk dokter atau S3 selama 3 tahun. Dan di sini itu menganut sistem European Credit Transfer System, yang berarti kita tuh dapat mentransfer kredit SKS bahasa Indonesianya. Jadi kayak misal kalian salah satu negara Eropa lainnya, misal kayak Belanda atau Jerman atau yang lain, kalian bisa exchange selama 1 semester atau 2 semester, terus nanti SKS-nya bisa ditransfer gitu. Terus di sini juga memiliki universitas terbaik di Eropa Timur, khususnya kedokteran dan teknologi. Dan mahasiswa internasionalnya sebanyak 27.510 atau 5,1% yang aku ambil dari data tahun 2016. Oke, next. Nah, jalur kuliah di Rumania itu apa aja sih? Jadi, jalur kuliah di Rumania ini ada 3. Yang pertama, mandiri, lalu beasiswa dari Transylvania University of Brasov, sama satu lagi beasiswa dari pemerintah Rumania. Kalau aku sendiri, beasiswa dari pemerintah Rumania. Nah, aku jelasin dulu. Kalau misalnya kalian mau mandiri, di sini biayanya, kalau di kampusku ya, aku ngelihat di website kampusku itu 3.500 lei per tahun. Untuk jenjang S1, S2 maupun S3 itu sama aja. Dan kalau di convert ke rupiah itu sekitar 13.310.000 per tahunnya. Nah, untuk beasiswa yang kedua, yaitu beasiswa dari kampusku sendiri, sebetulnya aku kurang tahu kalau dari kampus lain ada atau enggak, tapi sejauh ini yang aku tahu di Rumania, baru kampusku yang memberikan beasiswa kampus. Nah, beasiswa kampus ini kalian bisa cek infonya lebih lanjut di link yang aku tulis tuh, tas.unitbv.ro. Nah, di situ kalian benefitnya apa aja sih yang didapetin. Di sini kalian dapat uang sebetulnya lebih besar daripada beasiswa pemerintah Rumania. Beasiswanya, dan mereka juga menerima mahasiswa kedokteran dan farmasi. Sedangkan beasiswa dari pemerintah Rumania ini mereka enggak menerima mahasiswa kedokteran dan farmasi, dan uang yang diberikan per bulannya atau uang saku per bulannya pun lebih kecil, yaitu 300 lei per bulan atau sama dengan 65 euro untuk S1, 75 euro untuk S2, 85 euro untuk S3. Itu sama aja kayak kalau di convert ke rupiah mungkin 1 jutaan gitu deh buat hidup di sini selama 1 bulannya. Oke, next. Nah, aku jelasin tentang keuntungan beasiswa pemerintah Rumania secara lebih rinci ya. Jadi yang pertama itu kalian dapat visa gratis, visa student itu nanti gratis. Kan biasanya untuk pembuatan visa kita harus ada minimal saldo ya di bank, tapi kalau untuk pembuatan visa pelajar Rumania ini kita nggak butuh minimal saldo di banknya. Jadi kayak kalian mau saldonya gratis gitu. Terus resident permit gratis. Resident permit ini adalah izin tinggal kalian selama studi di sini. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian bukan dari beasiswa pemerintah Rumania, itu kalian harus bayar sesuai harga yang ditentukan. Aku lupa tepatnya berapa. Lalu kuliahnya pastinya gratis, dan
tadi juga persiapan bahasa Rumanianya atau kelas bahasa Rumania selama 1 tahun itu juga gratis. Terus akomodasinya, jadi ada universitas yang um, peraturannya gini, ada yang kalian dapat gratis asrama ketika satu kamar itu isinya 4 orang atau 3 orang atau 2 orang, jadi ya tergantung kebijakan kampus kalian gitu. Terus kita dapat yang paling enak ini dapat tiket, sorry jangan di next dulu. Thank you. Jadi kita bisa dapat tiket kereta gratis, kalian jadi bisa kayak keliling Rumania gratis gitu. Ini sekarang sebetulnya aku lagi di kota lain, sini tuh gratis karena aku punya student card gitu, jadi bisa keliling Rumania secara gratis gitu. Nah, untuk uang saku bulanannya juga tadi aku udah sebutin, 65 euro S1, 75 euro S2, dan 85 euro untuk S3 gitu. Next. Ya, untuk langkah-langkah mendaftarnya ini gampang banget, sumpah parah, karena beasiswa Rumania ini cuman ada satu step pendaftaran, yaitu pemberian berkas. Kayak kalian cuman ngumpulin berkas, terus ya udah gitu, tinggal nunggu pengumuman, gak ada interview, gak ada tes. Nanti aku berkas-berkasnya bakal aku jabarin di belakang ya. Kasih langsung ke kedutaan Rumania di Jakarta, yaitu tepatnya kalian bisa lihat tuh di screen ada alamatnya tuh ya. Nah, banyak nih yang nanya ke aku dulu, kayak, Kak, aku tinggalnya jauh dari kota masih. Kalian nitip ke teman atau nitip ke saudara kalian yang ada di Jakarta untuk ngasih berkas-berkas itu, karena kalau misalnya kalian kirim lewat pos itu kayak nggak bisa gitu loh, jadi harus bener-bener ngirim hard copy sama yang iya. Bisa next, Kak. Nah, untuk periode pendaftarannya kapan aja sih? Jadi periode pendaftarannya ini dari bulan Desember sampai bulan Maret. Jadi kalian kalau mau join-nya, karena nanti dibuka di bulan Desember dan ditutup sekitar bulan Maret gitu. Lanjut, next. Nah, tadi kan aku ini berkas-berkasnya apa aja. Oke, aku jadi berkas dari beasiswa pemerintah Rumania ini yang pertama ada ijazah. Ijazah kalau kalian mau daftar S1 berarti kalian butuh ijazah SMA. Nah, ijazah SMA ini harus wajib hukumnya bahasa Inggris. Pokoknya semua dokumen yang nanti bakalan kalian berikan kepada kedutaan besar Rumania itu harus bahasa Inggris bentuknya ya. Nah, ijazah ini bisa kalian translate dari kayak institusi atau sekolah kalian, atau kalian juga bisa pakai jasa penerjemah tersumpah. Kalau misalnya kalian mau irit, lebih baik ya kalian ke sekolah kalian aja dulu dan tanya bisa atau enggak untuk translate ijazah SMA kalian, atau mungkin kalau S1 juga bisa tanya ke kampus masing-masing gitu. Nah, terus akte kelahiran itu juga wajib hukumnya untuk bahasa Inggris, karena aku kelahiran 99, jadi akte aku belum bilingual tuh kan. Jadi ya aku harus nge-translate ijazah aku pakai jasa penerjemah tersumpah. Tapi kalau akte kelahiran kalian itu udah bilingual, dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu kalian nggak perlu translate lagi. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin biaya untuk penerjemah tersumpah. Yang ketiga yaitu fotokopi paspor 3 halaman awal.
Nah, ini wajib hukumnya kalian punya paspor. Terus nanti kalian fotokopi aja 3 halaman awalnya. Terus medical certificate atau surat keterangan sehat. Kalau kemarin ini aku bikinnya di puskesmas, jadi aku minta gitu surat keterangan sehat. Terus aku bikin formatnya dalam bahasa Inggris dan aku minta dokter di puskesmas itu untuk ngisi kayak ngisi apa namanya yang harus diisi. Terus dia tinggal tanda tangan dan cap gitu sih. Jadi aku gratis gitu, nggak gratis juga sih, kayak biaya pendaftaran doang kan kalau di puskesmas, cuma paling yaitu CV-nya ini bebas sebetulnya kalian mau formatnya Europass itu tuh tadi yang kayak kalian lihat CV aku. Nah, CV aku tuh kan formatnya Europass. Nah, tapi kalian juga bisa CV yang kayak apa sih, yang warna-warni, yang ya kayak gitu deh, yang nggak formal-formal banget, itu bebas kok di sini, nggak ada ketentuannya sebetulnya, jadi bebas. Nah, appendix 1 dan appendix 2 ini maksudnya apa sih? Jadi ini maksudnya adalah kayak form gitu yang kalian bisa download di link yang tadi aku udah tulis di awal slide itu. Kalian bisa download di situ, kayak ada form-form yang harus kalian isi. Jadi kayak ada nama, terus habis itu tanda tempat lahir dan lain-lain, kayak data diri kalian dan tentang uh, jurusan yang kalian akan ambil. Nah, nanti di situ kalian itu disuruh milih dua dua pilihan universitas atau dua pilihan kampus gitu. Terus kalian juga disuruh ngisi motivation letter. Jadi karena beasiswa ini nggak ada interview, jadi kalian harus bagusin di motivation letternya. Terus apalagi yang perlu diisi di situ? Kayaknya iya itu aja kok, data diri dan yang paling penting motivation letter. Kalian juga bisa tulis kalau kalian punya sertifikat atau punya pengalaman-pengalaman organisasi, juga kalian bisa ditulis di situ. Lalu official letter. Apa ini official letter? Jadi gini, ketika kalian udah semua nih berkasnya udah selesai dari nomor 1 sampai nomor 8 udah selesai semuanya, udah siap buat ngasih berkasnya ke Kedutaan Besar Rumania yang di Jakarta. Nah, kalian langsung datang ke sana, terus habis itu kalian serahin berkasnya, dan nanti kalian bakalan kayak disuruh baca gitu, ada kertas di situ ada tulisannya, dan kalian nanti disuruh tanda tangan. Nah, itu official letter. Jadi kayak cuman bukti kalian tuh udah ngumpulin berkas gitu loh. Oke, jadi gitu doang kok berkasnya. Lanjut, next. Kehidupan di Rumania. Jadi untuk orang-orang lokalnya, kalau menurut aku ya, di sini itu nggak tahu kenapa aku ngerasanya banyak banget orang tua sih. Kayak uh, aku kemanapun aku pergi, kayak ke kota manapun gitu, kayak banyak orang tua. Mungkin karena anak-anak mudanya juga pada ngerantau gitu, mereka lebih suka untuk kerja di luar negeri kayak gitu mungkin ya. Dan untuk sifat-sifat orangnya tuh mereka nggak cuek sama sekali, mereka tuh baik banget. Kayak kalau misalnya kita misal kayak ngangkat koper keberatan lagi di stasiun, mereka mau bantuin. Terus mereka itu juga kayak suka apa ya, mungkin suka kepo juga gitu, kayak nanya kamu dari mana, kayak ramah aja gitu mereka. uh, Biasanya sih yang ramah-ramah gitu kalau aku kebanyakan orang tuanya ya, kayak mungkin setengah baya ke atas gitu. Kalau anak-anak mudanya sebetulnya iya, lah gitu. Dan sebenarnya untuk teman orang rumah preparatory class, dan itu temanku semua orang internasional. Jadi iya, orang rumahnya cuma guru-guru kita doang. Jadi aku belum belum ada teman orang rumahnya gitu. Tapi kalau menurut aku bakalan baik-baik aja sih mereka, aja gitu loh sama mahasiswa asing. Untuk transportasi di Rumania ini ada banyak pilihannya. Kalau kalian tinggalin transportasinya kayak metro itu kayak kereta bawah tanah, terus ada juga bis, terus tram gitu. Tapi kalau
di kota-kota lain mungkin nggak selengkap di Bukares, karena Bukares kan ibu kota. Kalau di kotaku sendiri, di Brasov, itu cuma ada bis gitu. Kalau di kota-kota lain yang aku tahu kayak di Oradea, ada salah satu mahasiswa Indonesia juga yang kuliah di Oradea. Di situ ada bis dan ada tram. Dan untuk transportasi, bis itu, bis, tram, atau metro, kita dapat potongan harga karena kita mahasiswa. Biasanya potongan harganya itu 50%. Dan itu kalau misalnya kalian bikin kayak abonemen gitu, kartu per bulan ya, itu biasa dapat potongan 50%. Tapi kalau kalian belinya satuan per hari gitu ya nggak dapat potongan apa-apa. Terus untuk biaya hidup di sini itu relatif kayak Jakarta kalau menurutku. Tadi kan aku bilang kalau misalnya uang sakunya itu dikonvert ke rupiah itu kan sekitar 1 jutaan. Kayak masa iya sih bisa hidup gitu 1 jutaan ya kali gitu. Tapi nyatanya bisa ternyata. Jadi karena di sini tuh harga barang-barangnya, harga barang atau harga makanannya itu relatif sama kayak Jakarta. Aku kasih contoh ya, misal kayak beras nih. Beras itu di sini 1 kilo aku beli itu sekitar 2, kalau menurutku uang 1 juta rupiah 1 bulan itu cukup kalau kita itu masak di asrama. Nah, jadi kalau misalnya kalian selalu makan di luar, selalu makan di restoran, itu kemungkinan nggak cukup juga karena kayak harga-harga misalnya ya KFC atau McD untuk satu porsinya itu sekitar 20 sampai 30 lei. Dan nggak kenyang, gengs, karena nggak ada nasinya. Di sini tuh makannya mereka lebih sering pakai karbohidrat gitu. Terus, sorry, kok pakai karbohidrat? Sorry, pakai kentang maksudku. Nah, kentang atau roti gitu. Nah, terus untuk mahasiswa internasionalnya di sini di kampusku ya, terutama di kampusku itu lumayan banyak karena dari kampusku itu buka program namanya Erasmus. Erasmus ini kayak exchange gitu. Mahasiswa dari negara lain, dari kampus lain, mereka bisa exchange selama 1 semester atau 2 semester di kampusku. Terus habis itu nanti mereka tadi aku bilang SKS-nya ditransfer gitu loh. Jadi setiap semesternya pasti ada mahasiswa internasional baru yang datang. Tapi untuk kayak mahasiswa fullnya itu mungkin aku nggak tahu rata-ratanya berapa. Tapi kalau pas tahun aku mahasiswa internasional yang full bakalan belajar kayak full gitu, iya sekitar 50 orang gitu loh. Kalau kemarin di kelasku yang belajar bahasa Rumania. Tapi itu yang belajar bahasa Rumania ya, kan di sini juga ada yang bahasa pengantar kuliahnya Inggris juga tuh. Gitu. Ya, next. Oke, jadi gitu aja materi yang aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ada yang pengen ditanya-tanya, sok silahkan mangga. Terus kalau misalnya nanti nih ternyata aku nggak cukup waktunya gitu ya, kalau kalian mau nanya-nanya ke Instagram aku @novia_prawitasari boleh. Kalian juga bisa tanya-tanya ke ppi.rumania. Oh ya, BTW PPI Rumania kemarin baru aja officially part of PPI Dunia kemarin tanggal 24 Agustus. Terus kalian bisa tanya-tanya ke situ deh. Terus aku juga ada YouTube di Novia Pritasari dan aku juga bahas beberapa tentang Rumania. Jadi kalian bisa lihat di sana dan tonton. Oke, gitu aja. Makasih. Oke, makasih Aku Kak balik lagi ke Novia. moderatornya. Ya, Iya, sama-sama. ini udah banyak banget nih Kak yang bertanya, tapi Yoi. sebelumnya saya mau bertanya dulu, boleh? Boleh, sok. Ya, kan ini pendaftarannya dibuka dari bulan Desember sampai Maret dan tidak ada interview atau tes apapun. Lah, apakah ada kasus seperti ini yang mendaftar awal-awal di bulan Desember atau yang mendaftar di awal-awal itu lebih banyak peluang masuknya daripada
Halo? Oke, tadi aku udah nangkep pertanyaannya. Kayaknya hilang deh, Kak. Tadi kakak ininya, sinyalnya. Aku nggak tahu sebenarnya sinyal siapa yang hilang. Oke, aku berusaha jawab. Aku nangkep kok pertanyaannya. Nah, jadi sebetulnya nggak ada tuh yang kayak gitu. Kayak misal aku daftar bulan Desember itu peluang peluang keterimanya lebih besar. Itu nggak kayak gitu. Jadi kalian mau daftar kapanpun, di bulan apapun, itu bakalan tetap peluangnya sama aja. Karena aku daftar itu H-3 penutupan pendaftaran dan aku masih bisa gitu keterima dan temanku bahkan ada yang daftar hari H penutupan, hari H bener-bener hari H penutupan itu dia daftar dan dia juga keterima jadi kayak nggak ada sama sekali yang kayak daftar duluan dia bakal dapat nggak ada kayak gitu kok. Oh iya aku mau nekanin satu lagi untuk beasiswa pemerintah Rumania ini nggak ada persyaratan sertifikat bahasa kayak TOEFL atau IELTS itu nggak ada sama sekali jadi nggak wajib tapi kalau kalian mau mencantumkan alangkah lebih baiknya tapi banyak juga teman-temanku yang teman seangkatanku itu mereka nggak nyantumin sertifikat TOEFL atau IELTS jadi kayak ya udah gitu enak banget gak sih kayak nggak butuh sertifikat bahasa terus seleksinya cuma berkas terus ya udah jadi harus bagusin di motivation letter deh gitu. Oke, jadi nggak ada kasus kalau yang daftar awal peluangnya lebih banyak gitu. Iya nggak ada kasus kayak gitu kok. Tenang Iya, aja tenang kalian mau daftar kapan aja bebas santuy. iya, terus ini tadi ada yang tanya, Mhm. kalau beasiswa S3 di Rumania itu apakah sama sama kayak beasiswa S1 di Rumania gitu? Bagaimana cara mendaftarkannya gitu? Apakah Oh iya cara-caranya sama sama? persis jadi untuk S1, S2 maupun S3 itu sama persis cara pendaftarannya, berkas-berkas yang dikumpulkan juga persis sama, benar-benar sama. Yang membedakan nanti ketika udah dapet ya cuman beda uang sakunya aja mereka yang S2 dan S3 lebih besar nominal uang sakunya dibanding yang S1 gitu. Sama kok, benar-benar sama syarat, proses itu sama persis. Ya, terus ini ada lagi pertanyaan, bagaimana Kak hidup sebagai Muslim di sana itu bagaimana ya Kak gitu? Banyak Muslimnya Oh, mungkin oh iya iya insecure iya. juga ya kalau jadi itu. Iya 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 iya. Nih, jadi ini fun fact banget. Jadi ini kan tadi aku lagi di kota namanya Konstanta. Jadi Konstanta ini kota yang deket sama pantai, kayak emang udah berbatasan gitu sama pantai dan kayak dikit lagi nyampe Turki gitu, kayak cuman nyebrang terus nyampe Turki. Dan di sini tuh ada masjid tertua di Rumania. Dan menurut kayak aku baca-baca gitu, ternyata Muslim di sini tuh besar gitu loh, komunitas Muslim di kota ini. Nah, em, tadi pas aku makan di restoran gitu, aku kaget ternyata ada azan gitu. Dan ini pertama kalinya aku dengar azan di Rumania dari bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang itu kayak pertama kali gitu aku dengar azan kayak terharu juga gitu pertama kali dengar azan di sini dan untuk kehidupan Muslim kayak kemarin pas Ramadan itu sulit sih karena kita harus puasa lebih lama dibandingkan Indonesia. Kita puasa 18 jam di sini, kita sahurnya sekitar jam 3 pagi baru bukanya jam 9 malam. Terus kayak untuk makanan halal ya kalau untuk di kotaku sendiri di Brasov itu kayak eh, bahan bahan pokok makanan gitu kayak misalnya daging atau gitu-gitu itu aku belum pernah nemu toko halal gitu tapi kalau restoran halal itu aku pernah nemu. Nah, tapi aku diceritain sama temanku yang tinggal di Bukares, di ibu kota Rumania, itu katanya di sana ada yang jualan kayak daging halal, kayak gitu. Jadi ya bisalah. Dan untuk di Brasov sendiri di kotaku ada masjid, tapi nggak terlalu besar, mungkin bisa dibilang musola lah ya. Itu yang punya komunitas dari orang Turki gitu. Dan aku juga belum pernah sih ke sana sebetulnya karena kan
kemarin juga mau ke sana tapi nggak bisa karena COVID kan. Ya udah, jadi ya kita harus dikuat-kuatin gitu. Baik, baik. Oke, Mhm. ini banyak banget sebenarnya Kak pertanyaan, tapi nggak mungkin Mhm, ya mhm. kalau kita bahas seluruhnya di Yoi, mhm. webinar kali ini. Ini Mhm, mhm. saya pilih-pilih saja. Ini Mhm, sok. ada yang bertanya ini. Apa yang menjadi pertimbangan penting untuk diterimanya berkas yang kita ajukan agar lulus seleksi? Karena kan cuma seleksi lewat berkas saja tuh. Mhm, mhm. Apa Ya, pertimbangannya gitu? yang paling penting, yang paling penting itu dari motivation letter. Jadi motivation letternya itu harus benar-benar kayak mantep gitu lah, kayak harus dari hati dan ya coba kalian kasih juga ke beberapa teman atau keluarga kayak mereka suruh baca, kasih kritik dan masukan ke motivation letter kalian. Jadi ya pokoknya harus bener-bener dimantepin di motivation letter karena kalau menurutku kayak nilai ijazah atau nilai rapot itu sebenarnya kayaknya nggak terlalu apa ya nggak terlalu berpengaruh karena di sini ini kita bisa lintas jurusan misal kalian SMA-nya IPA terus kalian mau ngambil jurusannya nanti IPS ketika kuliah itu boleh banget gitu jadi ya harus mantepin di motivation letter. Oke, siap-siap. Oh ya, BTW bentar. Jadi aku di sini tuh nggak sendiri. Aku tuh di sini lagi liburan di kota Konstanta ini sama dua temenku. Yang pertama ada Zulfa. Zulfa itu satu kampus sama aku di Transylvania University. Dia jurusan akuntansi sama satu lagi temenku namanya Viana. Dia di Bukares kuliah jurusan art gitu animasi dan dia adalah salah satu anak yang lintas jurusan dari IPA ke art. Nih bentar aku liatin. Say hi. Itu Zulfa sama Fiana. Halo Kak Iya. Zulfa, Kak Noviana. Iya. Nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang jurusan akuntansi atau animasi juga kalian boleh tuh apa DM ke mereka atau ya coba tanya ke aku aja kalau misalnya waktunya cukup ya gitu. Oke, lanjut. Oke, siap-siap. Jadi nambah relasi banyak nih dari Kak Iya, iya. Novia. Oke, ini ada lagi. Nih, pasti masih banyak banget ya yang pengen belajar atau pengen ngambil kuliah di luar negeri, tapi bahasa Inggrisnya itu kurang lah. Ini ada pertanyaan, kakak dulu belajar bahasa Inggrisnya gimana? Ikut semacam kursus gitu atau belajar otodidak? Mhm. Jadi dulu sebetulnya aku belajar bahasa Inggris pasti dari SD. Iya nggak sih kita semua belajar dari bahasa Inggris dari SD. Tapi pas SD itu aku pernah ikut les, terus SMP juga aku pernah ikut les. SMA aku nggak ikut les. Terus habis itu habis lulus SMA aku tuh gap year 1 tahun. Terus abis itu aku ke kampung Inggris Pare, aku ikut preparation buat TOEFL. Terus jadi aku di sana ya belajar tentang ya trik tips dan trik mengerjakan TOEFL. Terus ya udah kira aku ini deh ngambil real test TOEFL gitu. Jadi aku les bahasa Inggrisnya dan otodidak juga sih. Jadi ya di mix aja gitu. Gitu. Untuk kalau Ya, misalnya kalian mau keluar negeri gitu tapi bahasa Inggrisnya kurang bagus, uh, kalau misalnya gini, kalau misalnya sampai tahap conversation kalian bisa gitu, kalau menurutku it's okay gitu, nggak apa-apa, coba aja gitu. Kalau kayak bener-bener nggak bisa banget gitu, itu menurut aku bakal nyusahin diri kalian sendiri nantinya. Kayak misal nanti belajar bahasa Rumania itu kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi nanti kalau misalnya gurunya ngomong bahasa Inggris, kalian nggak bakal ngerti dong gitu. Jadi kayak bakal menyusahkan diri sendiri seenggaknya sampai tahap conversation kayak udah bisa gitu lah. Gitu sih. dan bahasa keseharian di sana itu bahasa apa ya Kak? Bahasa Inggris atau bahasa Heeh. Romania gitu? Mhm. Bahasa Rumania itu adalah Oh, bahasa nasionalnya di sini. Eh, tapi kalau aku sendiri karena temanku banyakan dari mahasiswa internasional, jadi aku ngomongnya bahasa Inggris gitu. oke. Heeh. Terus dulu Iya. kalau kan pastinya kakak ke sana itu masih belum bisa bahasa Rumania tuh. Lah, Mhm, mhm.
Apakah merasa minder gitu nggak sih? Kan nggak bisa interaksi dengan orang-orang di sana gitu. Ada rasa Oh, minder atau gimana gitu pas awal-awal di Romania itu? enggak. Jadi tuh gini, jadi aku dulu bener-bener nol banget pas kesini. Bahasa Rumania aku kayak cuman bisa ngucapin halo gitu doang, kayak selamat pagi, selamat siang, terima kasih. Itu kayak basic banget gitu, aku cuma bisa ngomong itu doang. Terus untungnya orang-orang di sini itu mereka punya basic-basic bahasa Inggris, yang aku ketemuin ya. Yang aku temuin tuh mereka kayak bisa lah gitu ngomong bahasa Inggris walaupun sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak ada rasa takut juga gitu loh. Kayak ya udah gitu, mereka masih bisa ngomong bahasa Inggris juga, jadi ya udah, alhamdulillah. Tapi mungkin banyak juga gitu yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi mostly yang aku ketemu bisa sih bahasa Inggris. Ya, ini ada pertanyaan juga nih, Kak. Apakah Hmm, bisa di sana kuliah sambil kerja part-time gitu? bisa banget. Jadi di sini kalian itu boleh kerja part time. Ketentuannya adalah 5 jam per hari atau 20 jam per minggu. Jadi kalian bisa, sorry, 4 jam per hari, Hmm, atau 20 jam per minggu. Jadi ya bisa banget kalian buat kerja part time di sini gitu. Tapi kalau kerja full time nggak bisa ya, cuma bisa part time iya. doang. Karena kayak resident permit yang tadi aku bilang, izin kita tinggal di sini itu, kalau tulisannya di tempatku, aku itu adalah student, dan Mm. aku diperbolehkan untuk bekerja gitu. Jadi emang benar-benar bisa buat bekerja gitu. Oh ya, untuk gajinya, sekitar untuk kasir ya, misal kita jadi kasir gitu di sebuah supermarket, itu mungkin gajinya sekitar 700 sampai 800 lei per bulannya. Kalian hitung aja satu lei itu sekitar sekarang 3.600, jadi ya tinggal 800 atau 800 lei dikali 3.600 aja gitu. Oke, oke. Bentar, ini banyak banget. Nah, ini ada yang bertanya, peluang buat lolos beasiswa pemerintah di Romania ini besar atau enggak ya, Kak? Gimana peluangnya Ah besar iya, atau peluangnya itu menurut aku juga bingung nih, sebetulnya. Jadi gini, pemerintah Rumania ini mereka nggak pernah memberitahu total pendaftar per tahunnya. Bahkan kayak di hmm, Indonesia pun pemerintah Rumania ada di Indonesia nggak pernah memberitahu total pendaftar dari Indonesia itu berapa. Ya, yang mereka kasih tahu adalah untuk total keseluruhan, mereka nerima 85 orang per tahun untuk semua negara. Dan untuk tahun ini 2020 kan kemarin ada pengumuman tuh di bulan Juli, yang keterima ada 5 orang dari Indonesia. Mereka itu ada 1 perempuan dan 4 laki-laki. 4 orang itu keterima di kampusku di Transylvania University of Brasov. Satu lagi dia keterima di UBB atau Babes Bolyai University di kota Cluj gitu. Jadi sebetulnya aku juga bingung deh, peluangnya gede atau enggak, karena nggak ada patokan angkanya gitu loh. Kita nggak tahu saingan kita ada berapa dari Indonesia ataupun dari seluruh dunia. Pokoknya kita tahu cuman ada 85 orang untuk per tahun dari semua negara. Dan itu kuota untuk S1, S2, dan S3. oh, Oh ya, S1, BTW S2, untuk dan di Indonesia S3. sendiri, betul. Untuk di Indonesia sendiri, yang keterima itu kemarin benar-benar S1 semua, 5 orang. Limanya itu S1 semua. Iya, ya, jadi kita nggak bisa tahu gitu ya berapa peluang masuknya, berapa Iya, nggak bisa karena mereka nggak pernah nge-share datanya. beruntung kalau gitu. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Mhm, mhm, Halo, iya, ya, ya, kalau haha. misalnya kita sudah melakukan D3 di Indonesia, terus lanjut S1 ke Rumania itu Mhm. bisa nggak ya? Enggak, jadi
Ya, jadi di sini harus ngulang lagi S1-nya. Kan S1 di sini tadi aku bilang antara 3 tahun, 4 tahun, atau 6 Mm-mm. tahun. Mm-mm. Jadi kalian kalau mau kayak gitu nggak bisa kayak apa sih, aku nggak tahu namanya apa. Jadi ya harus ngulang dari awal gitu. Oh ya, fun fact juga kemarin ada lulusan dari UI, aku lupa jurusannya apa, dia udah selesai S1, terus habis itu dia daftar beasiswa Rumania dan dia keterima. Akhirnya dia ngambil lagi di sini S1 lagi. Jadi dia Oh, double degree S1. ngulang lagi dari awal. Iya, ngulang S1 lagi. Tapi dia udah lulus, tapi dia ngulang lagi jadinya double degree. Terus ini Itu Kak, lucu juga tuh. kan Mhm, ini mhm. Apa? berbicara tentang kehidupan di Rumania nih. Selama kakak di Rumania, apakah ada suatu Hmm. hal yang sangat terkesan gitu, yang berbeda di Indonesia? Hal yang sangat Ah, terkesan yang tidak bisa didapatkan di Indonesia gitu Kak. oke, oke. Ini aku suka nih pertanyaannya. Jadi ini pertama kali aku nyampe nyampe Rumania, aku tuh ngerasa eh apa ya, bukan gini, kan aku supermarket nih, aku belanja kan banyak karena biasalah orang baru baru nyampe terus jadi belanja banyak. Terus kalau di Indonesia kan kita belanja itu kayak plastik itu diambilin gitu kan sama si mbak kasirnya, dan Iya. kayak dimasukin juga kan barang-barang itu dimasukin sama dia. Nah kalau di rumahnya tuh enggak, jadi tuh kayak aku kayak orang bodoh gitu pas di kasir, udah tuh semua barangnya udah selesai di kayak di scan gitu sama petugasnya, terus udah kita diem doang kirain tuh bakalan dimasukin gitu loh ke plastik, ternyata enggak. Jadi kita harus masukin ke plastik sendiri, dan plastik pun harus beli, kita harus ngambil plastiknya sendiri, dan harga plastik Oh, itu sekitar, aku lupa, aduh nggak inget, aku udah nggak pernah beli plastik lagi karena lumayan mahal, lumayan nguras uang, jadi aku nggak pernah beli plastik lagi. Terus oh, kata temanku, ya kata Zulfa, yang paling murah berapa? 0,99 yang paling murah itu plastik. Makanya kayak ya ampun mahal gitu kan. Atau sekitar 3.500 lah gitu kalau di convert ke Indonesia satu hmm, plastik. Makanya kita nggak pernah beli plastik lagi tuh, dan kita yang ngelayanin diri kita sendiri. Jadi tuh kan kalau di Indonesia pembeli adalah raja, kalau di sini tuh nggak iya. gitu. Dan Kita yang aku harus suka adalah mandiri. mereka, betul. Terus juga yang aku suka dari petugas-petugas kayak kasir, mereka tuh selalu ngomong kayak selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kayak gitu. Jadi aku suka aja, dan setelah kita bayar, kayak biasa kan bilang terima kasih, dan biasanya mereka bilang kayak bye atau selamat tinggal, atau mereka bilang um, have nice day, kayak semoga harimu menyenangkan, kayak gitu. Jadi aku kayak seneng aja gitu, beda kan sama di Indonesia ya. Jadi Iya, ya. oh, oke, di sini keren, apa pelayanannya, aku suka gitu. Itu sih mungkin yang Jadi seru kayak kalau ini aku belanja di harus, sana. ya betul betul betul, kayak oh gitu ternyata. Lucu sih itu, bikin terkesan. Iya, keren juga sih untuk mengurangi sampah plastik juga. Iya iya, betul betul betul. Andai saja di Indonesia seperti itu, pasti nggak numpuk sampah plastiknya. Iya iya, makanya kayak aku kayak nanti kalau misalnya balik ke Indo, kayak aku pengen deh kayak gitu. Hmm, Jadinya kayak selalu bawa tas sendiri, belanja, terus juga kayak selalu ngucapin kayak semoga hari menyenangkan, kayak gitu-gitu loh. Seru aja gitu, kayak wah, baik banget gitu. humble banget. Iya 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 iya, betul. Ya, ini nggak ada yang mau bertanya lagi. Oh, aku lihat tuh ada pertanyaan. Kak, ada nggak pertukaran pelajar mahasiswa untuk Oh iya, Indonesia? iya, iya. Ada. Jadi di sini tuh ada namanya program Erasmus. Jadi kalian bisa pertukaran Hmm. pelajar, misal dari Indonesia ke Rumania atau negara Eropa lainnya tuh kalian bisa nanti di bulan September. Bahkan ada mahasiswa Indonesia, salah satu mahasiswa Indonesia yang bakalan exchange ke sini. Dia itu mahasiswa mana ya? Aku lupa, pokoknya daerah Jawa Timur gitu universitasnya. Nanti dia bakalan exchange selama mungkin 1 semester. Aku juga lupa berapa berapa lamanya.
Pokoknya kalian bisa deh gitu, kalau misalnya kalian dari Indonesia mau exchange ke Rumania atau negara Eropa lain, kalian bisa ikut program namanya Erasmus gitu. Erasmus. Dicatat ya. Ini Kak mau tanya, untuk jurusan di sana apa aja Kak untuk di univnya Kakak? Bisa Oh, dilihat gimana nih Kak kalau pengen tahu jurusannya? Oke, kalau kalian mau tahu jurusan apa aja yang ada di kampusku, kalian bisa aja ketik kayak di Google ini Transylvania University of Brasov, terus nanti situ ada websitenya. Kalian bisa buka, itu di situ banyak pilihan jurusan-jurusannya, mulai dari kedokteran, teknik, IPA atau IPS, itu banyak di situ. Dan oh ya, aku mau nambahin. Jadi gini, kalau misalnya kalau di beasiswa pemerintah Rumania, kalian nggak bisa nih daftar kedokteran dan farmasi. Tapi kalau misalnya kalian daftar beasiswa kampus, kalian bisa bisa daftar di jurusan kedokteran dan farmasi gitu. Kalau di Rumania sendiri sebetulnya bagusnya itu kayak teknologi dan kesehatannya gitu loh. Dan orang-orang bilang di sini kedokterannya murah. Kalau kalian mau mandiri ya, di sini kedokterannya murah gitu dibandingin negara Eropa lainnya. Oke. Ini ada yang tanya juga, hai Kak Novia, kalau kita punya sertifikat Inggris dari sekolah tapi bukan Ya. TOEFL atau IELTS, lebih baik dicantumin atau nggak usah ya? Terima kasih sebelumnya. Kalau punya sertifikat dari sekolah itu bentuknya kayak apa ya? Kalau dulu aku juga pernah di sekolah itu, karena aku SMK, jadi aku dapat sertifikat namanya TOEIC. Eh, itu ya sertifikasi bahasa gitu. Itu bisa kalian cantumkan. Tapi kalau aku kurang ngerti nih sertifikat apa yang maksud kamu. Tapi kalau kayak TOEIC, TOEFL, IELTS itu pasti bisa ya dicantumkan. Untuk sertifikat-sertifikat yang lain aku kurang tahu, tapi menurutku lebih baik kalau misalnya kalian mencantumkan sertifikat itu TOEIC, TOEFL atau IELTS gitu. Oh iya ya, Karena aku belum lebih baik pernah dicantumkan. punya pengalaman juga. Iya, belum pernah punya pengalaman untuk mencantumkan sertifikat bahasa selain dari yang tadi 3 aku sebutkan, TOEIC, TOEFL, IELTS ya. Gitu sih. Iya. Ini Kak ada pertanyaan lagi Kak, kalau udah dapat beasiswa pemerintah Rumania nih, apa masih bisa dapetin beasiswa dari kampusnya? Oh, Tadi yang nggak bisa. Jadi kalau iya misalnya iya. kita udah, Hah? Oke, Iya aku Kak lanjut ya. lanjut. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat beasiswa dari pemerintah Rumania, jadi kalian nggak bisa dapetin beasiswa dari kampusnya. Jadi ya udah kayak satu aja gitu. Tapi kalian bisa kalau mau daftar dua-duanya. Nanti kalau kalian mau apply nih beasiswa dari kampus, karena setahu aku beasiswa dari kampus itu buka di bulan Februari. Uh, ya betul, Februari, sekitar Februari, aku lupa tepatnya bulan apa sebetulnya. Nanti kalian bisa cek di tadi link yang aku tulis di presentasi. Kalian juga bisa daftar beasiswa pemerintah Rumania, jadi kayak bisa double apply gitu loh. Oke oke. Tapi pasti bakalan dapetnya cuma satu sih, karena ya nggak mungkin juga gitu loh bakalan dapat dua-duanya, karena kan yang penyeleksi beasiswa itu dari pihak pemerintah dan pihak kampus gitu. Jadi kalau Iya misalnya data sama. kalian ternyata udah masuk di penerima beasiswa kampus, ya berarti kalian gak bakalan dapet beasiswa pemerintahnya gitu loh. Iya. Sama sih sebenarnya di Indonesia juga gitu, kalau udah dapat beasiswa dari pihak lain gitu nggak bisa dapat beasiswa lagi, kecuali ada pihak tertentu yang bisa mendapatkan kayak double beasiswa gitu. Tapi ya nggak semuanya gitu. Ini ada Iya, lagi Kak, setuju. aku mau tanya, kalau belajar bahasa Rumania itu sendiri dilakukan pas sudah di Rumanianya atau di Indonesia? Di Rumanianya. Oh, belajar bahasa Rumania itu full di Rumania. Jadi di Indonesia aku nggak pernah belajar bahasa Rumania kecuali dari kayak YouTube atau dari aplikasi namanya Duolingo. Kalau di Rumanianya ya full belajar bahasa Rumania tok gitu.
bahasa Rumania doang. Jadi kayak aku berangkat kuliah itu pagi sekitar jam 9 atau 8. Terus nanti kayak jam 1 atau jam 4 itu aku baru pulang untuk dari pelajaran bahasa Rumania. Dan kelasnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat, atau ada juga yang dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi tergantung kampus, tergantung semester, gitu-gitu juga sih. Terus Iya. nanti kalian bakalan dapetin sertifikat bahasa Rumania. Pertama itu kalian bakal tes bahasa Rumania tingkat A2. Terus nanti di semester 2 kalian bakalan tes bahasa Rumania tingkat B1 gitu. Tapi setahu aku ada kampus lain juga di kota Cluj, itu dia harus bahasa Rumania tingkatnya B2, bukan B1. Jadi ya beda-beda regulasi setiap kampusnya. Pokoknya yang jelas kalian harus bisa bahasa Rumania, karena nanti pas kuliah pengantarnya itu bahasa Rumania. Tapi tergantung juga, kalau kalian pilih bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, ya berarti kalian bahasa Rumanianya akan digunakan sebagai kehidupan sehari-hari aja gitu. Untuk di kampus ya kalian bahasa Inggris gitu. Ya. Kemudian untuk belajar bahasa Rumanianya ini, apakah kakak ada kendala tersendiri saat belajar bahasa Rumania pas Iya. awal-awal itu? Iya. Jadi bahasa Rumania ini tuh gampang-gampang susah, tapi banyak susahnya. Jadi gampangnya di pronunciation-nya, di pengucapan katanya, karena dia sama persis sama Indonesia, tapi ada 5 huruf yang ditambahkan dari abjad yang ada di Indonesia, yang ada ya di Latin. Ada 5 huruf spesial gitu, dan itu juga cara bacanya ya rada unik. Terus mungkin keuntungannya ya itu di cara pembacaannya, tapi untuk di grammarnya sendiri aku jujur aku kaget, karena kayak di sini ternyata ada gender-gender gitu setiap kata bendanya. Misalnya gendernya itu maskulin atau feminim atau netral. Terus untuk verbnya juga kita harus ganti per pronoun, per kata orang tuh harus diganti verbnya. Terus juga banyak grammar-grammar yang beda sama bahasa Indonesia, jadi kita harus belajar lebih giat gitu loh. Ya, harus banyak yang dihafalin gitulah kalau bahasa Rumania. Ini ada lagi pertanyaan dari Kinanti Lestari. Kak, untuk jurusan di Univ kakak yang recommended untuk lulusan SMK apa ya kak? Untuk lulusan SMK, kalian lulusan SMK apa nih? Kalau lulusan SMK akuntansi ya berarti recommendednya akuntansi. Kalau aku kan ini ya lulusan SMK analis kimia. Nah aku ini ngambil jurusan food engineering, food control and expertise. Jadi aku ini bakal belajar tentang food safety, ya pokoknya tentang keamanan pangan lah intinya gitu, di lab-lab, di lab mikrobiologi, lab kimia atau lab-lab yang lainnya. Nah kalau kalian analis kimia itu kalian bisa ambil apa aja ya. Sebenarnya bebas sih, yang di bagian lab-lab gitu juga bisa, di bagian food engineering bisa, di apa lagi ya, mungkin kimia juga bisa kalau untuk analis kimia. Iya, biologi ya mungkin. Kalau tergantung kalian sukanya apa. Aku sukanya tentang food, jadi aku ngambil food control expertise gitu. Ini nih lagi kak, sebelumnya maaf Ya. kalau udah selesai bagian official letter, mohon dijelasin ulang ya kecepatan tadi katanya. Oke, official letter Dari aku bakal Kinanti jelasin Lestari. ulang. Ya, uh, tadi official letter itu gini. Jadi tadi aku kan ada poin berkasnya nomor 1 sampai 8. Nah, jika kalian udah selesai sama poin nomor 1 sampai 8, kalian ini nih tinggal kasih ke Kedutaan Besar Rumania di Jakarta. Kalian bawa nih kan berkasnya, terus nanti mereka itu bakal cek berkas kalian satu persatu, lengkap nggak. Kalau misalnya lengkap, nanti kalian bakal dikasih kayak kertas gitu. Nah, kertas itu adalah official letter. Di situ kayak ada tulisan-tulisan, kalian tinggal tanda tangan aja di situ. Dan itu kayak
apa ya, kertas, kalau itu bukti penyerahan kalian udah memberikan berkas beasiswa Rumania gitu. Itu bukti kalau kalian itu mendaftar beasiswa Rumania gitu. Dan kertas itu nggak ada di kalian, kertas itu kayak cuman bukti, dan kertas itu bakalan dipegang sama mereka, nggak bakalan ada di kalian gitu. Hmm, ini untuk kuliah di hari Jumat bagi laki-laki nih, bagaimana dengan sholat Jumat di sana, Kak? Apakah ada jeda waktu saat pelajaran agar kita bisa melakukan sholat Jumat gitu bagi Muslim? Oke, iya. Nah, fun fact-nya adalah di kelasku 90% orang Arab yang mana Muslim. Hmm. Aku lagi belajar di Rumania, tapi dan kebanyakan temanku Muslim orang Arab, mereka bisa bisa bahasa Arab ya, native Arabic. Um, terus uh, terus teman-temanku ini, kan aku nanya-nanya ya, kayak ke teman-temanku yang laki-laki, mereka itu pada sholat Jumat atau enggak gitu kan. Tapi mereka itu pada bandel, mereka nggak pada sholat Jumat. Tapi kalau misalnya kalian mau sholat Jumat, Jumat itu kalian bisa sebetulnya sholat Jumat, tapi mungkin nggak di masjid atau di musola karena di dekat kampus nggak ada gitu loh. Rada jauh dari kampus, si tempat sholatnya itu. Jadi mungkin kalau misalnya banyak Muslim, kalian bisa sholat Jumat rame-rame gitu. Iya. Sepertinya bakalan banyak Muslim. Karena di kelas Bayu banyak banget. Dan ternyata di tahun sebelumnya juga banyak Muslim. Hmm. Gitu, gengs. Oh ya, by the way, kalau bisa satu pertanyaan lagi ya. Karena aku selanjutnya harus ngejar kereta mau balik lagi ke Oh, rumah nih, gengs. Kalau misalnya ada yang oke mau oke oke. ditanya-tanya, sok nanti bisa. Iya, ke IG aku. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Ayo, silakan yang mau bertanya. Satu lagi. Oh, nih ada yang nanya, bisa nggak ya Kak kalau sudah di sana mau Erasmus ke negara Kan, Eropa lain? Misal nih, nah jadi aku ini kan udah statusnya pelajar di Rumania. Nah aku ini bisa melakukan exchange atau program tadi namanya Erasmus ke negara lain. Misal aku pengen ke negara misalnya Spanyol gitu, aku bisa nanti exchange selama 1 tahun atau setengah tahun. Terus nanti ini deh si SKS-nya ditransfer yang kayak tadi aku bilang, karena di sini sistemnya adalah transfer kredit gitu. Jadi kalian tetap bisa jalan-jalan ke negara lain walaupun kalian udah sekolah di sini gitu, dan gratis juga, dibiayain semuanya, mantap. dan uangnya pun besar setiap bulannya gitu, gengs. Oh Jadi iya, makasih kuliah banyak sambil buat kalian, jalan-jalan. dan maaf ya. Ya, betul, maaf karena aku juga harus Iya, ngejar iya, iya. kereta Ya, yang terima kasih selanjutnya. banget Maaf Kak sekali. Novia ilmu-ilmunya. Sama-sama, Kak. Iya, Nanti kalau sama-sama, ada pertanyaan Kak langsung Asis. ke Instagram Kak Novia bisa ya untuk teman-teman. Boleh. Iya, boleh, sok mangga. Iya. Pokoknya terima kasih banyak buat hari ini yang udah hadir dan menyempatkan buat dengerin aku. Mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas atau ada kata-kata yang salah. Kalian bisa tanyain pertanyaan yang kurang jelas ke aku langsung, ke email atau ke Instagram, bebas, terserah kalian. Iya, iya. Oke, pokoknya makasih banyak buat Asis dan tim ya. Sukses selalu juga Oke, buat kalian. nanti Tetap file semangat. presentasinya bisa di-share ya Kak, bisa kita share Sok, ke mangga. teman-teman ya. Oke, Mangga, terima mangga, kasih mangga. Nanti Kak, share sukses aja selalu. semuanya. Oke. Sama-sama. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi ilmu yang dapat kita sharing malam ini. Terima kasih untuk seluruh teman-teman dan peserta yang udah hadir di webinar malam ini. Nanti link daftar hadir akan di-share di grup. Terima kasih untuk kalian semua dan maaf kalau ada salah kata atau perbuatan dari saya dan dari tim Contribution of Education Indonesia.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini dapat menjadikan jembatan kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita di masa depan. Terima kasih semua. Selamat malam. Ya, Makasih juga. nanti file presentasinya akan di-share di grup. Terima kasih. Bisa meninggalkan.